Halo, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Dapur Mama Dep. Di video kali ini saya akan membuat kue tradisional yaitu kue apem adem sari, tapi ini yang versi mininya. Untuk rasanya sudah pasti enak, selalu bikin nagih ya. Buat teman-teman yang pengen tahu apa saja bahan dan bagaimana proses pembuatannya, tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan tape singkong yang sudah matang ya, dan serat di tengahnya itu sudah dihilangkan. Kemudian haluskan sampai tape singkongnya ini benar-benar halus ya. Di sini saya menghaluskannya menggunakan garpu. Jika teksturnya sudah seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan tepung beras sebanyak 250 gram, tambahkan juga 50 gram tepung terigu protein sedang, 190 gram gula pasir. Aduk semua bahan kering sampai tercampur dengan merata ya, menggunakan whisk. Kalau tidak ada, bisa juga menggunakan sendok. Kalau bahan keringnya sudah tercampur dengan merata, kemudian tambahkan santan sebanyak 550 ml. Di sini saya menggunakan santan instan yang kemasan 200 ml, kemudian tambahkan air dan timbang sebanyak 550 ml ya. Kalau teman-teman mau menggunakan santan dari kelapa segar juga bisa ya. Ini saya tuang secara bertahap sambil diaduk seperti ini sampai tercampur dengan merata dan santannya dimasukkan semuanya. Kalau adonannya sudah tercampur dengan merata, tambahkan tape singkong yang sudah kita haluskan tadi. Ini langsung saja dimasukkan ke dalam adonannya. Masukkan semuanya ya. Pembuatan kue apem kali ini saya tidak menggunakan ragi ya, cukup menggunakan tape singkong saja. Kemudian aduk sampai tercampur dengan merata dan pastikan tape singkong dan adonannya ini benar-benar sudah tercampur dengan merata ya. Kalau membuat kue dengan cara seperti ini menggunakan adem sari itu tidak perlu difermentasikan ya, jadi bisa menghemat waktu. Ini adonannya sudah tercampur dengan merata, kemudian saya akan saring adonannya ya. Buat teman-teman di rumah, kalau tidak mau disaring adonannya juga tidak apa-apa ya. Di sini saya mau hasil dari adonannya itu lebih bersih, makanya saya saring terlebih dahulu ya. Jadi tujuan disaring itu serat-serat tape yang tidak larut itu bisa terangkat ya. Nah ini contohnya seperti ini, serat tape yang tidak larut. Nah ini adonannya sudah bersih ya, ini adonan yang sudah disaring. Kemudian kita aduk sebentar lagi. Jika sudah, lanjutkan kita akan ambil sedikit adonannya. Di sini saya akan ambil sedikit saja adonannya, jangan terlalu banyak ya. Saya ambil adonannya ini sekitar 4 sendok besar seperti ini. Adonan yang sedikit ini akan saya tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh adem sari. Kemudian ini diaduk secara cepat ya. Di sini dalam proses ini harus cepat-cepat ya, karena biar adonannya itu mengembang dengan sempurna. Jika sudah adonan yang sedikit ini mengembang, mengeluarkan buih seperti ini, langsung kita masukkan ke adonan yang banyak. Secara cepat tuang semua adonan yang sedikit itu ya. Nah ini sudah terlihat adonannya itu berbuih ya, seperti ini. Kalau teman-teman tidak menggunakan ragi,
Usahakan menggunakan baking powder yang double acting dan masih aktif ya, agar kuenya itu nanti bisa mekar dengan sempurna dan tidak bantet. Untuk mempercantik tampilannya, di sini saya tambahkan dengan pewarna merah muda sedikit saja. Jadi untuk warnanya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera, mau warna apa saja boleh ya. Kemudian aduk sampai adonan dan pewarnanya itu tercampur dengan merata. Jika sudah, langsung saja kita siapkan cetakannya. Di sini cetakannya tidak saya olesi apapun ya, karena nanti saya cukup panaskan sebentar saja, kurang lebih 2-4 menit menggunakan api sedang saja. Nah, ini cetakannya sudah saya susun di dalam kukusan, kemudian panaskan sebentar saja ya. Jangan terlalu lama, tujuannya ini agar nanti tidak lengket. Jika cetakannya sudah panas, di sini saya akan siapkan adonannya, dan di sini saya masukkan dulu ke dalam gelas ukur dan jangan lupa diaduk sebelum dimasukkan ke dalam cetakan ya. Jika sudah selesai diaduk, langsung saja tuangkan ke dalam cetakan yang sudah panas. Di sini saya menggunakan cetakan yang kecil, tidak terlalu besar, tapi kalau teman-teman punya yang besar bisa gunakan yang besar ya. Tuang adonan ke dalam cetakan, jangan terlalu penuh ya, karena nanti kalau terlalu penuh kuenya ini akan tumpah adonannya saat dikukus. Karena saya menggunakan cetakan yang tidak terlalu besar, jadi satu resepnya ini menghasilkan lumayan banyak ya kue apem mininya. Setelah semua cetakan terisi dengan adonan, kukus selama 15 menit menggunakan api besar dan jangan lupa tutupan pancinya itu dialasi dengan kain bersih ya. Setelah 15 menit ini kue apem mininya sudah matang ya, meskipun tidak mekar dengan sempurna, artinya dia itu tidak bantet, sama sekali tidak bantet, rasanya itu sangat enak ya. Wangi dari tape dan rasa dari tapenya itu sangat terasa. Inilah hasil dari kita membuat apem mini yang sangat enak, warnanya juga sangat cantik, teksturnya sangat lembut ya. Buat teman-teman yang pencinta kue apem tepung beras, boleh mencoba resep dari saya. Rasanya sudah pasti enak, teksturnya sangat lembut dan tidak bantet ya. Ini saya akan belah satu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini sangat enak, berserat dan tidak bantet sama sekali. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.